Oke guys, jadi langkah pertama tentukan tarifnya. Saya saranin 2000 aja untuk 24 jam ya, biar lebih ramah di kantong ya. Jadi nanti akan banyak yang main. Dan juga alat untuk yang dibutuhkan adalah ini guys. Jadi untuk mengontrol ya kita membutuhkan tenda N301 seperti ini. Fungsinya ini apabila nanti ada HP yang ingin masuk ke WiFi kalian bisa dikontrol di sini. Nah, jadi kalian bisa membatasi dan juga membacklist dan juga menamain HP-nya nanti ya. Jadi kita bisa potong satu persatu, jikalau ada yang mau beli, kita tinggal sobekin apa atau dikasih satu kode ini ya. Apa saja sebenarnya yang diperlukan biar kita punya hotspot? Yang pertama, kita harus punya internet unlimited tanpa kuota. Dan internetnya itu stabil, tanpa putus-putus, nggak bolak-balik putus nyambung, gitu ya. Dia akan puas kalau internetnya stabil, buat main game stabil, buat browsing stabil, tidak putus-putus. Nah, itu paling penting adalah punya internet berkecepatan tinggi, pingnya bagus, dan latensinya bagus, pokoknya internet kecepatan tinggi. Terus yang kedua, dua berarti dua. Kita harus punya yang namanya mikrotik. Untuk kalangan pemula, misalkan buat ya 10 sampai 20 user, misalkan 25, tidak usah beli yang mahal-mahal. Bisa gunakan mikrotik tipe RB750 R2 misalkan atau R3, itu harganya kurang lebih 800 ribuan. Ini adalah internet. Terus yang kedua adalah mikrotik, ini alat penting. Tanpa mikrotik semua pengendali internet itu tidak bisa, kecuali kita ya mainnya bukan kode voucher, mainnya cuma password, gonta-ganti password. Banyak teman-teman saya juga banyak yang setiap harinya itu menggunakan gonta-ganti password. Terus yang ketiga, kita harus punya wifi. Misalkan wifi misalkan ya, router access point, tapi kita tidak menggunakan router, yang dipakai adalah access point untuk menyebarkan wifi. Bukan access point, bukan router. Kalau router itu nerima satu IP, tapi router ini akan membagi IP tersendiri. Gitu. Kalau router nanti gak apa-apa disambungin ke tetangga pakai kabel, itu tetangga itu menggunakan password tapi tidak menggunakan kode voucher. Nah, ini wifi. Wifi pakai kayak gini nggak masalah, misalkan ya. Atau menggunakan wifi yang terbaru, misalkan TP-Link misalkan. Ini adalah TP-Link. Ini bisa jadi router, bisa jadi access point. Tapi alangkah baiknya nggak usah beli mahal-mahal, yang 150 ribuan juga cukup banyak. TP-Link namanya banyak, tenda juga banyak, netis juga banyak. Banyak sekali tipe-tipe router ataupun access point yang bisa digunakan untuk hotspot, buat mancar dari sini. Jadi mikrotik ini nanti dia ngasih internet dan dipancarkan melalui wifi ini. Jadi wifi ini tidak perlu di password. Tadi yang ketiga wifi ataupun access point ya, paham? Kalau yang keempat itu harus punya komputer ataupun laptop dan printer. Komputer atau laptop itu fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat kendali kita, untuk menyeting kita men-setting, membuat voucher, menyeting bandwidth ataupun pokoknya untuk setting. Kita mau bikin voucher pakai apa? Ya pakai komputer ataupun pakai laptop. Satu klik itu bisa ribuan kode voucher tercetak. Jadi bisnis ini tidak perlu repot-repot kita nunggu setting dan lain-lain, enggak. Satu kali setting, satu kali klik kita bisa bikin kode ribuan voucher. Modal awal untuk pengalaman saya pribadi itu estimasinya kurang lebih 1.500.000 teman-teman. Yang wajib teman-teman miliki itu adalah mikrotik. Di sini saya menggunakan mikrotik RB750 GR3.
Nah, mikrotik ini fungsinya untuk memanajemen bandwidth. Jadi untuk membagi bandwidth agar para klien-klien atau para konsumen-konsumen tidak resah, dalam artian tidak mengeluh karena faktor wifi-nya lemot atau lambat. Jadi teman-teman untuk memulai usaha RT RW Net itu wajib memiliki mikrotik. Nah, setelah mikrotik teman-teman wajib memiliki switch hub. Di sini switch hub saya menggunakan seri tenda yang Ethernet switch, bukan yang gigabit. Nah, sebenarnya Ethernet sama yang gigabit itu sama saja teman-teman. Cuman kalau gigabit itu dia mampu membawa speed sampai 100 MB kalau tidak keliru. Nah, setelah switch hub kalau untuk awal tidak perlu banyak-banyak, menyesuaikan dengan kondisi wilayah teman-teman atau estimasi klien yang akan menyambung wifi di rumah teman-teman semua. Nah, setelah itu untuk kabel LAN ini pasti ya teman-teman ya, kabel LAN. Terus router. Di sini saya rata-rata menggunakan router seri tenda juga. Nah, saya menggunakan seri tenda F6 ini teman-teman, F6. Dan di sini juga kalau untuk yang 100 meter lebih teman-teman butuh konverter. Nah, di awal tidak harus mewah-mewah beli konverter yang seri ini. Ini estimasi harganya kurang lebih 135-an yang A dan yang B. Switch hub ini saya beli harganya kurang lebih 180 ribuan. Ini 5 port yang seri Ethernet switch ya teman-teman ya di sini. Nah, dan untuk kabel LAN ini 10 meter harganya 22.000 10 meter. Kalau untuk router ini kalau saya pribadi tergantung klien teman-teman semua. Kliennya teman-teman itu, calon kliennya teman-teman, calon konsumennya teman-teman itu dia request router apa itu menyesuaikan atau teman-teman stok di rumah teman-teman semua untuk usaha RT RW Net. Dan untuk simulasinya kurang lebihnya seperti ini. Dari mikrotik, terus mikrotik RB750 GR3, disusul switch hub 5 port ini, dan sebagian ada yang saya paralel teman-teman. Saya paralel ke modem langsung, dan yang 100 meter lebih saya tarik kabel fiber optik, dan yang 100 meter ke bawah, tidak sampai 100 meter saya langsung tarik dengan kabel LAN. Sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Jika ada kekurangan dan kekeliruan saya dalam penyampaian di video saya kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan dan aktivitas teman-teman semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin.